FJ family, welcome home and thank you for joining our online service. Ibadah kami selalu dimulai tepat pukul 9 pagi setiap minggunya. Jadi, pastikan Anda sudah subscribe ke channel YouTube kami dan aktifkan notifikasinya. IFGF adalah gereja yang berpusat pada pemuritan. Our mission is to help people to connect with God and make disciples. IFGF memiliki beberapa discipleship center yang terletak di sekitar wilayah Jabodetabek. Untuk wilayah Jakarta, kami ada di Balai Sarbini, Lipo Mall, Nusantara. Untuk wilayah Tangerang, di Dome of Harvest, Lipo Karawaci. Dan untuk beberapa lokasi lainnya ada di Bogor dan juga di Bekasi. IFGF memiliki komunitas sel yang berbasis online. Jadi dimanapun Anda bergabung, you too can have a community to do life together. Di IFGF kami menyebutnya I care, dan jika Anda mencari ruang untuk berbagi kehidupan dan bertumbuh bersama-sama, I care bisa jadi jawabannya. Info lengkap bisa Anda dapatkan di link dari kami, dan link ini bisa Anda temukan di kolom deskripsi YouTube IFGF Jakarta atau di bio Instagram kami @IFGF-Jakarta. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan melalui IFGF, berikut adalah info tentang cara memberikan beserta dengan QR Code yang langsung terhubung dengan rekening gereja kami. Kami berdoa semoga firman hari ini bisa menjadi sumber kekuatan bagi perjalanan iman Anda. God bless you, church. Welcome to IFGF Jakarta sekali lagi. I'm glad to see setiap dari kita. Kita masuk dalam bulan Maret. Maret luar biasa, bulan yang baru. Berapa banyak dari kita yang percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan pengertian-pengertian yang baru dalam kehidupan kita? Amin. Tuhan akan memberikan pewahyuan, bahkan berkat-berkat yang fresh. Not just setiap bulan, tapi setiap hari. Amin. Kalau Pastor Daniel masih bisa keselimpet dengan jam terbangnya segitu, saya rasa saya tenang hari ini. Anyway, di bulan Maret ini kita akan berbicara mengenai get change, yaitu kita diubahkan, kita siap untuk diubahkan. Januari, sekali lagi tadi Pastor Akina juga sudah bicarakan, Januari kita berbicara mengenai I dedicate, terutama my prayer, yaitu kita siap untuk menyerahkan. Februari berbicara mengenai tuning in, yaitu kita siap untuk mendengarkan dan menyelaraskan diri kita. Di bulan Maret ini kita siap get change, yaitu siap untuk diubahkan. Kita bicara mengenai 1 Samuel, sepanjang tahun ini kita akan membahas 1 Samuel. Berapa baik saudara tahu bahwa khotbah yang dikasih cuman 1 buku itu tidak mudah. Jadi itu menantang kita untuk mencari. I want to give a bit of clap of hand untuk sermon team kita di IFGF Jabodetabek. Luar biasa, saya rasa itu nggak mudah, but luar biasa, and get ready because today is gonna be a life changing one. Kita akan mengalami perubahan hidup. Oke, kita akan baca sama-sama 1 Samuel 4, 1-3. Ini adalah kelanjutan dari apa yang kita baca sebelumnya. Dikatakan orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Jadi orang Israel kalah dikatakan. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Saudara perhatikan ya, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Sepertinya Tuhan yang membuat mereka kalah oleh orang Filistin pada hari ini. Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Jadi pada saat itu ada orang-orang tua yang menyadari bahwa oke, ternyata jangan-jangan kita kalah gara-gara kita lupa membawa hadirat Tuhan. Dibawalah kemudian, cut the long story short, dari ayat 4 sampai ayat 9, dan di ayat 10 dikatakan bahwa dia tetap kalah. Bangsa Israel tetap kalah. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang.
pasukan berjalan kaki. Jadi kalau tadi hilangnya itu 4.000 orang, yang kali ini setelah so-called hadirat Tuhan, tabut perjanjian itu ada di tengah-tengah mereka, dikatakan mereka mati 30.000 orang. Dan bukan cuma itu, tabut perjanjiannya dibawa lari sama Filistin, kurang lebih seperti itu. Nah di sini kita lihat bagaimana 1 Samuel 2, kita lihat bagaimana Israel itu, bangsa Israel bukan saja mengenai menang kalah dalam peperangan, tapi mereka itu hatinya jauh dari Tuhan. 1 Samuel 2 kita lihat bagaimana seorang abdi Allah datang ke Eli menegur dan mengingatkan dia akan hal-hal yang dia harus rubah. 1 Samuel 3 kemudian Tuhan menggunakan Samuel, minta Samuel untuk datang ke dalam, bahkan secara bagaimana caranya Eli yang minta tahu, dikatakan ketahuilah ayat 11, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Jadi bahkan Samuel dikirim Tuhan untuk berbicara kepada Eli. Dan di ayat 18-nya saudara, sebelum masuk ke chapter 4 ini, di ayat 18-nya Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saudara bisa pikir bahwa ini adalah pernyataan rohani. But I wanna tell you, sesuatu yang bisa dinyatakan berkesan rohani, tapi kalau hatinya nggak sesuai, hatinya nggak timbul dari suatu kebergantungan sama Tuhan, berkesan dia pasrah, bukan, berkesan dia berserah, tapi sebenarnya dia pasrah. Berserah itu kepada sosok, kepada seseorang, sesuatu. Kalau pasrah itu kepada keadaan. Tapi Eli memilih untuk tidak berubah. Dan yang terjadi di 1 Samuel 4 ini adalah the big defeat. Hal yang, kekalahan yang besar terjadi. Kita masuk di dalam tema Get Change. Pagi hari ini saya mau bicara mengenai by who. Siapa yang kita izinkan untuk mengubah kehidupan kita. Apakah kita mengizinkan Tuhan dan firman-Nya mengubah kehidupan kita, ataukah kita mengizinkan kondisi dan situasi sekitar kita untuk mengubah kehidupan kita? I want to introduce 2 school, 2 sekolah pagi hari ini. The first school is School of the Word. Jadi sekolah firman Tuhan. Tuhan berkata, kita meresponi, Tuhan mengingatkan, kita terus menyelaraskan, Tuhan meminta, kita menyerahkan. The School of the Word, it's pleasant, menyenangkan. Walaupun ada tantangannya juga ya, nanti kita akan pelajari bersama-sama. But most of the time, seringkalinya the School of the Word, itu kalau kita diajarkan sama seorang bapa yang mengasihi, most of the time, it's pleasant. Ada waktunya dia akan membiarkan kita untuk terjatuh. Buat kita mungkin dunia hancur saat itu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan senantiasa memegang kita. It's still under control. Nah, sekolah yang kedua adalah the School of Hard Knocks. Oke? Tepak, tuk gitu, palanya duk. Kadang bisa inget, kadang palanya bocor. Anything can happen. Jadi yang pertama adalah School of the Word, yang kedua adalah School of Hard Knocks. Tak gitu. Tahu ya? Saya cari bahasa Indonesianya nggak ketemu. Ada yang bisa bantu saudara? School of Penjitakan. Ya itulah kurang lebih dari Pastor Kiki. School of Penjitakan. Sekolah yang menjitak. School of Hard Knocks. Bedanya adalah the School of the Word of God. Jadi sekolah dalam firman, kalau Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, it speaks God Himself, Tuhan sendiri yang berbicara. God loves us. Walaupun di firman Tuhan katakan God discipline those He love, Tuhan mendisiplinkan anak yang dikasihinya, siapa yang suka didisiplinkan. Tapi seorang Tuhan yang mengasihi, dia tahu pada saat bahkan hal-hal buruk terjadi, dia mendisiplinkan karena dia sayang. God discipline those He love. Tapi the other one, School of Hard Knocks, itu purely keadaan dan situasi, circumstances di luar yang akan menjadi guru kita. And I want to tell you,
bukan sometimes, they are heartless. Mereka nggak punya hati. Yes, you will learn something, tapi mungkin itu bukan objektif mereka untuk Anda belajar sesuatu. Anda belajar sesuatu dari keadaan itu mungkin adalah jerih payah Anda sendiri untuk mengerti. But the teacher, gurunya itu nggak punya hati untuk kebaikan saudara. It's just circumstances, hanya keadaan. So banyak dari kita berkata, Pastor, tapi baca Alkitab itu membosankan, not fun. Dengar suara Tuhan juga, kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang aku mau. If you think the school of the word is not fun, the school of hard knock is nothing but pain. Okay? If you think the school of word, kalau mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan itu not fun, the school of hard knocks disekolahkan oleh situasi dan keadaan itu bisa sangat menyakitkan. Dan bahkan I want to tell you, some of the circumstances, kalau saudara mengizinkan senantiasa keadaannya menjadi guru saudara, because they are heartless, sometimes bisa baik, atau bahkan bisa mental. Saudara bisa jadi orang gila menghadapi semua masalah-masalah ini. Dan yang kadang di luar kelihatan oke, tapi keadaan ini mengambil sesuatu dari dalam hati kita and that part is gone. Sepertinya dikoyakkan. But you ask me, Pastor, apakah Tuhan mengizinkan kita untuk masuk ke dalam School of Hard Knocks ini? Apakah Tuhan yang membawa kita ke sini? Apakah Tuhan kurang hebat untuk Dia berbicara melalui firman-Nya? Why? Dia mengizinkan kita masuk ke dalam School of Hard Knocks. Mari kita baca di Roma 1, 21 ayat 24. Jadi kita bisa mengerti apa dan bagaimana cara saudara masuk ke School of Hard Knocks. Ada yang mau masuk? Registrasinya ada di Connect Lounge? Enggak? Oke. Roma 1, 21, 24 dikatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah, School of the Word, mereka memiliki kesempatan, but they choose, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kenapa saya bilang bodoh tadi? Sekali lagi, kita tenang, ketenangan kita itu bukannya tidak berdasar. Ketenangan kita adalah bukti iman. Seorang yang tenang karena dia tidak tahu api itu panas, dia bisa dengan ketenangan masuk ke dalam api itu dan terbakar. Bukan kebodohan, tapi iman. Seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Ini berbicara mengenai bangsa Israel ini yang bandelnya gak ketolongan. Dan saudara bisa taruh nama saudara juga sebenarnya, jangan cuma nyalain bangsa Israel. Kita juga bandelnya gak ketolongan. Seringkali tambah berkurang, amin. Ayat 4 dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Kata Allah menyerahkan ini, it's a school of hard knocks. Apakah Allah yang menggiring kita ke sana? Enggak. Itu adalah pilihan kita. The word or hard knocks. The word firman Tuhan atau keadaan. Pagi hari ini kita akan sedikit memberikan kontras ya. Saudara bisa foto, saudara bisa belajar, kita belajar sama-sama. Biar kita bisa dihindarkan dari hal-hal yang gak perlu harusnya kita hadapi. In the word, Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah, be transformed, get changed oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sedangkan hard knocks berbicara mengenai karena itu Allah menyerahkan, hand over, gave them up.
Mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Yang saudara perlu sadari bahwa orang yang senantiasa mau bertumbuh atau sekolah dalam firman Tuhan, mereka itu berubah karena mereka sadar mereka perlu berubah. Amin. Sedangkan yang diubah, yang ini berubah, yang hard knocks adalah diubah karena terpaksa, karena paksaan. Saudara perlu tahu bahwa there is a saying yang mengatakan bahwa dalam kita menyelesaikan masalah, setengah darinya itu adalah we already reach half of it, kita sudah mencapai 50% when we know what is the problem. Banyak dari kita bahkan nggak tahu kita itu ada masalah, nggak sadar. Tapi kalau saudara lihat kehidupan saudara, bukan cuma ngelihat orang lain, saudara lihat kehidupan saudara, saudara tahu bahwa aku sadar aku perlu berubah. There's many things in my life. Anak-anak saya akan testify. Di depan Anda cuma melihat seorang pendeta yang kesannya semua ngajar, keren, bisa firman Tuhan. But back down the stage, saya adalah orang yang perlu belajar. Dan anak-anak saya akan membuktikan, akan confirm that. Berubah karena kesadaran atau diubah karena paksaan. Ya, itu perlu kita sadari sebagai orang-orang percaya. Sekali lagi, Tuhan mau untuk kita sebagai anak-anaknya itu senantiasa bertumbuh di dalam firman Tuhan. And I want to tell you once again, if you think that the word of God, kalau firman Tuhan itu nggak fun, ya, sisi lainnya itu lebih menyakitkan. The word and hard knocks. The word, we are being transformed by the word, and being transformed by the word is a journey of process. Adalah suatu proses. Sedangkan hard knocks, it's being conformed, menjadi serupa butuh waktu lama nggak? Nggak butuh waktu lama. Janganlah menjadi serupa, conform to this world, but be transformed. Be transformed butuh proses, tapi proses itu baik. Karena kalau saudara sukanya yang cuma instan-instan doang, then you're gonna end up always managing crisis. Crisis management versus growth environment. Saudara perlu sadar bahwa di dalam kita bertumbuh dalam firman Tuhan itu bisa lebih menyenangkan karena kita diizinkan untuk bertumbuh. In this church, when you fail, there is so much opportunity still. Kalau di luar mungkin pada saat kita gagal bukan berarti kita kasih setengah hati, tapi di sini kita keluarga. Just this week I was reminded, the church, apakah gereja perlu jalan sebagai corporate? No, it's not. As a matter of fact, kata company itu berasal dari community, pun, a house, a community of bread. Company belajar dari gereja 100-200 tahun yang lalu. Sedangkan kita akhirnya belajar dari luar. Di gereja mulai bicara soal professionalism. Satu hari profesional itu bagus nggak? Terus saya mikir, if gereja ini adalah rumah, gambar terbaik adalah keluarga, bentuknya apa ya professional son gitu? Professional dad itu bentuknya kayak gimana ya? Yes, kita mau memberikan yang terbaik, excellence, but we're not bringing in, kita nggak masukin bahasa-bahasa korporat ke dalam gereja Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan professional son itu bentuknya kayak gimana. Professional daughter, professional father, professional mother itu kayak gimana. Saya rasa kalau kita tahu kita adalah keluarga, don't talk about professional. Professional itu hanya mengerjakan yang ada, oke lah sedikit lebih baik. But orang tua itu mengorbankan hidupnya buat anak-anaknya. It's far, jauh lebih besar, jauh lebih keren. Lukas 6, 47, 48 dikatakan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku. Orang yang mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah,
Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49-nya, this is the hard knocks. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Ini sama seperti Eli. Dia mendengar tapi dia tidak melakukannya. Dia tidak sadar bahwa dia harus berubah. Dengan kata-kata rohani dia bilang, biarlah Tuhan apa yang kau kehendaki terjadi. Tuhan lagi ngomongin, rubah diri lu. God is using you. Tuhan mau pakai Eli. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. The word, firman Tuhan, mengajarkan kita untuk mencegah. Dan bukan sekedar mencegah, tapi juga mempersiapkan. Karena air bah itu datang gak milih orang Kristen atau enggak gitu. Banjir itu gak milih pada saat dia datang. Apakah Anda itu dari sekolah mana gitu. School of the Word atau School of Hard Knocks. Kalau School of the Word banjirnya ketahan, surut gitu, ketahan dikit. Gak jadi. No, it's not. But the Word, the School of the Word, itu mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri. We are well prepared. Kita bukan delusional, kita bukan orang-orang yang berdilusi kayak, oh gue orang Kristen, gue gak akan pernah ngalamin masalah. What? Tapi firman Tuhan mempersiapkan Anda. Sedangkan hard knocks itu memperbaiki terus. Aduh. Memperbaiki kerusakan saat itu untuk kebaikan saat itu. Always damage control. Always damage control. In the word, pada saat kita masuk dalam sekolah firman Tuhan yang mulai dari kesadaran, kemudian kita masuk dalam pertumbuhan, itu adalah satu wujud daripada a respond to the word of God. Jadi kita responsif terhadap firman Tuhan. Sedangkan di dalam hard knocks, you react. Saudara reaktif terhadap chaos. The word and versus hard knocks. Kesadaran, paksaan, growth environment, crisis management, responsif, atau reaktif. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang suka hidup reaktif, suka crisis management. Sekali lagi krisis terjadi, tapi kita nggak suka hal tersebut. Kita mau prepare, kita mau menjadi orang-orang percaya yang bukan cuma datang, bergumul hal yang sama senantiasa bertahun-tahun, tapi kita lupa untuk membangun diri kita di dalam hal yang harusnya kita bangun. Orang yang mencegah, orang yang mempersiapkan, itu badainya tetap datang. Tapi mereka bisa bertahan. Terkadang kerusakan yang terjadi dalam perbaikan, pada saat kita memperbaiki itu enggak, it's too late. Sometimes it's too late. But I want to tell you, it's not too late kalau kita bawa itu semua ke Tuhan. If we think the school of word, kalau kita berpikir bahwa bertumbuh dalam firman is a lot of work, think about the school of hard knocks. Saudara boleh pikirkan sedikit mengenai the school of hard knocks, di mana Tuhan menyerahkan Anda kepada keinginan Anda sendiri. Where teachers can be heartless, tests come without warning. Tes itu datang, saudara, it caught you off guard. Like, wow, ternyata saudara gak siap. And consequences may leave lasting 50-50 impact. Bisa baik, bisa buruk. Saudara bisa bergelut sendiri, akhirnya keluar dan mempelajari, oh saya belajar itu baik mungkin. But the teacher in the school of hard knocks nggak punya hati untuk menjadikan Anda lebih baik. Just plainly teaching you. Saudara pernah ketemu guru yang nggak berpikir baik, bukan mau bikin saudara pintar,
cuman sekedar menggulirkan PR-PR. Alasannya kenapa saya kurang ngerti, biar dia tetap dapat gaji mungkin. I want to tell you teachers, understand the word of God, understand the heart of God. Saudara akan mengajar dengan cara yang berbeda. As much as kita bicara sekarang mengenai School of Word, School of Hard Knocks, I have bad news. We have bad news. Bad newsnya apa? Our flesh, daging kita itu, terus mengundang diri kita masuk ke the School of Hard Knocks. Kalau saya stop di sana doang, Anda akan pikir bahwa, wah, School of the Word, School of Hard Knocks. Even my flesh, daging saya itu terus mengundang saya masuk ke dalam hard knocks. Tapi saya juga mau saudara tahu, even in the School of Hard Knocks, God can be present. Di dalam kegagalan Eli yang sedemikian banyaknya, membiarkan anak-anaknya mencuri, meniduri orang-orang, Tuhan terus mau bicara sebenarnya. Bahkan sampai Tuhan sudah bilang tidak ada lagi pengampunan, kalau saudara baca ayatnya, sepertinya Tuhan masih menanti Eli berubah. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 11. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Ini bejana tanah liat ini adalah apa? Kedagingan kita. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. So if you are in a school of hard knocks, kalau saudara ada di dalam sekolah ini saat ini, this is for you, oke? Kalau yang tadi buat pencegahan, kita semua mau untuk mencegah. But if you are here, this is for you. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Wah pastor, bukan ini kayak ditindas gara-gara mengabarkan Injil deh. Baca yang benar-benar. Itu ditindas karena bejana tanah liat. Karena kelemahan kita, karena kebodohan kita, karena kesoktahuannya kita, yang membuat kita akhirnya ditindas, namun dikatakan tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Hari ini saya mau encourage, saya mau ajak setiap dari jemaat IFGF Jakarta di tempat ini. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan gak bisa hadir di tengah-tengah kekacauan kita. Tuhan gak bisa hadir di tengah-tengah kehancuran kita. Tuhan gak bisa hadir di tengah-tengah bahkan ketidaktaatan kita. Tuhan senantiasa hadir. Dan dia mau mengubah kita. Get change. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya. Dianiaya karena mengabarkan Injil lagi. Bukan karena bejana tanah liat. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan. Diserahkan oleh siapa? Oleh keinginan kita sendiri kepada maut. Karena Yesus, supaya juga kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. In the School of Hard Knocks, saya balikan ini. Dalam segala tindasan kita, namun dikatakan kita tidak terjepit. Kita bisa habis akal. Saudara pernah mengalami habis akal? I don't even know what to pray sometimes. Untuk akal berdoa aja saya bingung. There's nothing more, I don't even know. Tapi tidak putus asa. Tadi aniaya, namun tidak ditinggalkan sendirian.
tak dihempas, tapi tidak binasa. The school of hard knocks may keep coming. But even in that, di dalam kegagalan, kekurangan kita, God will not let us be crushed, be in despair, forsaken, or even be destroyed. School of hard knocks mungkin terus datang, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur, putus asa, ditinggalkan, atau binasa. Itu adalah janji Tuhan. God promise you. Tuhan menjanjikan a full proof, satu penyertaan yang gak bisa gagal karena kebodohan kita. Tuhan senantiasa mau untuk kita berubah. Get change. Punyalah kesadaran bahwa kita mau terus bertumbuh. But even when we fail, pada saat kita gagal, God's hand, tangan Tuhan is never too short to save. He is God from every direction. He is God in the high. Dia adalah Tuhan yang ada di atas pada saat kita di atas. He is God in the low. He is God, the creator of the universe. Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi. But He is also that still small voice. Dia juga adalah suara yang tenang yang ada dalam kehidupan saudara. Let God be your God. Biarlah Tuhan menjadi Tuhanmu. Firman Tuhan katakan, berubahlah, be transformed by the renewing of your mind, that you may prove, saudara bisa saksikan what is good, apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Allah. Be transformed by the renewing of your mind. Setelah dia mulai pahami bahwa saya ini bukan pencuri jalanan, saya ini sekarang adalah anak raja. Pelan-pelan dia akan menghidupi kehidupan sebagai seorang anak raja, otoritas. Tapi tiba-tiba dia juga ingat dengan anak-anak jalanan yang lain. Bagaimana mereka harus berperang sendirian, bagaimana mereka harus struggle. Tiba-tiba keinget anak-anak tersebut dan dia katakan, bring them in. Aku akan kasih makan. Perubahan pikiran, get change in your mind, and then get change in your behavior. Berubahlah akal budimu dan tingkah lakumu akan berubah. Amin. Berapa banyak yang mau mengalami perubahan yang sesungguhnya sepanjang bulan ini? Let's stand on our feet. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama katakan ke Tuhan, Tuhan, I'm sick, aku capek crisis management. Tuhan, aku capek untuk hidup dalam keadaan di mana situasi yang mencoba mengubah aku. Oh Tuhan, Lord, I pray right now. Tuhan, aku berdoa untuk perubahan yang dari dalam terjadi. Be transformed by the renewing of your mind. Oh, let's sing this song. Tenanglah. The ground of our peace is Him. Tenanglah, hai jiwaku, sekalipun musim-musim terus berganti, sabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku
Kami ucap syukur untuk firman-Mu yang senantiasa mengejar kami. Bahkan di tengah-tengah badai, bahkan di tengah-tengah tantangan, firman-Mu nyata dan ada. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat IFGF Jakarta yang mendengarkan, yang onsite maupun online. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau perbarui pikiran mereka di dalam Engkau, bahwa mereka di dalam suatu perubahan, change. Bukan change yang dari luar, tapi change yang dari dalam. Suatu perubahan yang sejati, perubahan yang menetap. Lord, I pray in the name of Jesus. Biar pertumbuhan terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu. Biar perubahan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan diri kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Ora Bapa Shiki Aralarara, Ora Bapa Shiki Aralarara, Ora Bapa Shiki Aralarara. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan, setiap tangan yang terangkat di dalam nama Tuhan Yesus akan mengalami perubahan according to your way, seturut dengan Engkau, sesuai dengan rencana-Mu, selaras dengan kehendak-Mu. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat di sini. Kami sadar kami butuh Engkau. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Tangan terus terangkat. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Apabila engkau mendengarkan baik-baik firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Lumbung-lumbungmu akan dipenuhi. Apapun yang kau kerjakan, ia akan buat berhasil. Diberkatilah pada saat engkau masuk, diberkatilah pada saat engkau keluar. Penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan Anda. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami terima berkat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari kita yang menerima, sama-sama kita sorakan. Amin, amin, amin. Happy Sunday. God bless all of you. Terima kasih telah menyaksikan IFGF Jakarta online service. Sampai ketemu minggu depan IFGF Family. Tapi apabila Anda memerlukan layanan doa, silakan klik tombol prayer request di link dari kami untuk mengisi form permohonan doa dan tim pastoral kami akan mendoakannya bagi Anda. God bless you church and have a blessed day. Bye-bye.